Baiklah selanjutnya pemaparan kedua TGP Angkatan ke-11 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Yulidarisa SPD pada modul 1.4 budaya positif. Disilakan. Baiklah, terima kasih pada Ibu Pak telah menyempatkan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang hebat, di mana di sini telah memberikan waktunya sedikit untuk menghadiri atau ikut mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemaparan budaya positif untuk tugas aksi nyata modul 1.4. Baiklah, kepada Bapak Ibu guru, semua jawabanmu adalah opini. Di sini kita lihat, ayo ingat kembali, opini adalah apa yang kamu pikirkan atau yakini tentang sesuatu. Ini adalah pandangan atau perasaan pribadimu tentang suatu topik atau pertanyaan. Opinimu mungkin berbeda dengan orang lain, tetapi itu tidak jadi masalah. Jadi setiap opini kita tidak harus sama. Kita boleh beropini yang berbeda. Dalam pemaparan ini, kita ingin membudayakan budaya positif, terutama untuk pendidikan kita, untuk dunia kita, yaitu dunia pendidikan di sekolah kita tentunya. Konsep inti budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju? Ya, 1. Pemberian hukum dapat mendisiplinkan siswa. Tidak. Yang lain bagaimana? Apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang lain? Tidak ya? Baik Pak Zaki, apakah bisa memberikan contohnya mengapa tidak? Alasannya mengapa tidak? Menurut saya, dengan kita memberikan hukuman pada murid tersebut, tidak berasal dari kesadarannya, ya. Sehingga murid tersebut nantinya bisa saja kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Zaki telah memberikan alasan mengapa kita tidak setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ya, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Baiklah, Bapak bisa memberikan alasan, Bapak kepala sekolah. Terima kasih Bu Luis. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Pada dasarnya pemberian hadiah itu memotivasi kepada siswa yang diberikan hadiah supaya lebih prestasi lagi, atau untuk memotivasi
siswa yang belum dapat lebih agar dapat PPHC sesuai dengan prestasinya siswa tersebut. Jadi saya sangat setuju sekali pemberian hadiah ini meningkatkan prestasi siswa tersebut demi memotivasi yang kedepannya. Oke. Baiklah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah bahwa Bapak Kepala Sekolah setuju untuk pemberian hadiah meningkatkan prestasi sekolah. Itu adalah opini. Jadi saya tidak berhak memberikan salah dan benar karena opini kita pasti berbeda dan boleh berbeda. Baiklah, selanjutnya guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Ya. Jadi kalau guru berperan sebagai teman bagi siswa, berarti kita berkomunikasi dengan siswa akan lebih dekat dan kita bisa memberikan pembelajaran berpihak kepada murid. Baiklah, selanjutnya apa itu budaya positif? Nah, kita ketahui bahwa budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang dan menjadi pribadi-pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, bertujuan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian kita cobalah buka. Oke, kita baca secara seksama. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menggepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, kita ibaratkan teman kita adalah B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh memberikan bujukan, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bisa bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini kita akan melakukan cobalah seperti yang di atas. Bisa kita lakukan? Bisa Pak ya? Nah, baiklah, kita coba. Kita ambil benda yang ada di tangan kita. Ya. Secara bergantian masing-masing menjadi A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Atau bisa ke depan untuk memberikan contoh. Pak Zaki dengan Bapak Johnson, boleh? Pak Zaki dengan Pak Johnson boleh? Maju ke depan Pak Johnson. Nah, di sini diibaratkan Pak Zaki adalah A. Nah, Pak Zaki mempunyai benda yang ada di kepala tangan Pak Zaki. Nah, benda tersebut sangat berharga dari kehidupan Pak Zaki. Nah, yang B berupaya untuk membuka kepala dari Pak Zaki. Bagaimana caranya? Merayu sampai Pak Zaki bisa membuka kepala tersebut. Silakan Pak Johnson, bisa tidak? Silakan dilakukan Pak Johnson. Terserah Pak Johnson mau apa. Yang penting dia Pak Johnson mau membuka kepala tangan Pak Zaki. Bisakah saya minta tangannya? Tidak. Ya, tidak mau. Ya, bisa digelitik nih di situ Pak, bisa diapakan? Udah terserah Bapak, bisa dijengkel balikan mungkin.
pada ini titik. Ya, Pak Johnson bertanya kepada Pak Zaki, bagaimana saya bisa mendapatkan pena ini? Bagaimana Pak Zaki? Berhubung ini pernah berharga bagi saya, ini tidak akan saya lepas, walaupun bagaimana. Gitu. Baiklah, terima kasih. Itu contoh singkatnya ya, Bapak ya. Pak Johnson tidak berhasil memberikan benda yang ada di kepala Pak Zaki. Nah, di sini Pak Zaki masih menutup kepalan tangannya. Pasti ada alasan. Boleh Pak Zaki, apa alasannya? Karena benda ini adalah benda yang berharga bagi saya. Jadi itu. Ya, karena benda yang ada di tangan Pak Zaki itu, tangan A, sangat berharga sekali. Jadi apapun yang dilakukan oleh B untuk menginginkan membuka kepalan tangan A tidak bisa. Jadi karena benda yang ada di tangan Pak Zaki sangat berharga sekali. Nah, di situ berarti ada alasannya dalam kegiatan ini. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi siapa? Apakah orang lain atau siapa? Kita pribadi. Ya, jadi yang memegang kontrol apakah tangan itu bisa dibuka dengan tidak adalah kita sendiri, bukan orang lain. Nah, itu cobalah buka tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini psikiater dan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan disebut dengan ilustrasi kontrol, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini berarti kita sebagai guru bisa mengontrol murid kita. Bisa kita lihat dari jarak jauh, bisa kita lihat berdasarkan jadwal yang berlaku di sekolah kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Nah, di sini bisa juga kita implementasikan dengan siswa kita. Kita bisa membuat ada rasa bersalah pada diri siswa kita dengan cara ilusi ini. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, itu pastinya hal-hal yang positif pasti bermanfaat untuk anak didik kita dan di lingkungan sekolah kita. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya, orang dewasa, kita sebagai guru, walaupun kita guru, tidak bisa kita memaksakan kehendak kita kepada siswa kita atau murid kita. Baik, selanjutnya Stephen R. Covey, Principal Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini, siapa
respon. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, kalau kita pandangkan dengan anak murid kita, mereka mempunyai kesalahan. Seperti contohnya mereka terlambat datang sekolah. Jadi kita tidak harus atau tidak langsung mengejudge atau menuduh dia melakukan kesalahan yang fatal. Jadi di mana? Kita lihat ke teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Dengan anak kita datang terlambat, setidaknya kita tanya dulu, apa alasan dia datang terlambat? Pasti ada alasan. Segala sesuatu itu ada alasan. Jadi dengan digarisbawahi bahwa kesalahan yang diperbuat oleh orang lain itu tidak harus kita langsung tuduhkan bahwa dia salah. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa mengontrol saya. Contoh tadi Pak Zaki mengepalkan tangannya dan B, Pak Johnson menginginkan benda yang ada di kepalan tangan Pak Zaki. Yang memegang kontrol di sana adalah Pak Zaki itu sendiri. Sedangkan B, Pak Johnson berusaha meminta benda yang ada di kepalan Pak Zaki tidak bisa dibuka sama sekali. Mengapa? Itu berarti yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain. Terbatas, saya kira terbatas. Tidak bisa kita mengontrol orang lain. Untuk teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Stimulus responnya pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Jadi kita membujuk orang tersebut dengan berupaya tetapi tetap gagal. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi, ya, kolaborasi. Jadi pemaksaan pada saat bujukan gagal bisa kita teori kontrolnya berkolaborasi. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah, teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi kita di situ bukan berpikir menang kalah, tapi kita tekadkan berpikir menang. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, berpikir kreatif, dan
kreatif. Ya. Selanjutnya disiplin positif. Apa arti disiplin positif? Nah, di sini dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seolah-olah kita harus disiplin. Jadi banyak berpikir harus disiplin, merasa tidak nyaman dengan kata disiplin. Nah, di sini kita akan mencoba sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, di mana intrinsik itu adalah dari dalam sedangkan ekstrinsik dari luar. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi di sini untuk disiplin positif kita memberikan kesadaran diri kepada anak kita, tetapi bukan kepaksaan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang positif itu bukan karena diancam, bukan karena hukuman, tetapi kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia ini, satu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya. Di sini adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging, rasa diterima, diperdulikan. Yang ketiga, kebebasan, freedom, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Yang keempat, kesenangan, fun, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Yang kelima, kekuasaan. Ya, kekuasaan ini bisa menguasai orang lain. Nah, di sini bahwa anak-anak kita itu ada yang mempunyai kelima dasar ini, kelima dasar manusia. Bisa kita lihat dari apa yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Misalnya yang terjadi pada nomor 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya contoh ya, yang sering kita lakukan di sekolah, berbudaya positif atau berkolaborasi dengan yang lain, yaitu anak kita misalnya membawa bekal makanan, makan sarapan pagi di sekolah. Dan ada anak kita yang misalnya ada juga anak kita yang mencuri makanan tersebut. Itu mengapa? Berarti anak-anak kita itu ada alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Di situ masuk ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin orang tuanya tidak mampu untuk memberikan makan, untuk memberikan bekal ke sekolah. Jadi dia melakukan hal yang negatif seperti itu, tetapi itu mempunyai alasan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang di sini bisa anak-anak kita contohkan dengan perilaku anak kita, saling menghargai, saling menghormati, dan saling dengan tutur kata yang lembut. Yang ketiga, kebebasan. Nah, di sini kebebasan berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, di sini mereka bisa bekerja sama dalam sesuatu kegiatan. Yang keempat, kesenangan atau fun, harga diri, keinginan untuk dianggap ada, berprestasi, diakui.
kekuasaan. Yang kelima, kekuasaan ini. Yang kekuasaan ini contohnya kalau di kelas, dalam keadaan di kelas, anak ada yang ingin dianggap diakui ada. Makanya dia bisa membentak-bentak temannya. Apa yang dia inginkan harus ada. Misalnya dia ingin meminjam alat tulis, misalnya harus dengan cara memaksa mungkin, dan dia harus diakui dia itu ada, dia itu power, seperti itu contohnya. Baiklah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, ini ketiga ini adalah motivasi perilaku manusia. Di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman berarti kita harus memberikan contoh dari diri kita dulu agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan untuk kita atau hukuman untuk kita. Contoh misalnya kalau kedisiplinan untuk kita sebagai guru, kalau sudah ada peraturan, mungkin ada kesepakatan di sekolah kita masuk jam 7.30 atau 7.30 kita sudah ada di sekolah, bagaimana nyamannya? Nyamannya kita harus datang tepat waktu agar tidak misalnya kalau kita datangnya terlambat ada ketidaknyamanan, bisa saja mungkin akan ditegur oleh kepala sekolah karena kita datang terlambat, seperti itu. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini adalah untuk mendapatkan imbalan. Kita datang jam 7.30. Ada yang tertanam di diri kita. Mengapa kita harus datang 7.30? Atau apakah kita harus ada pujian dari kepala sekolah? Oh, Ibu si A, Bapak si A datangnya selalu tepat sekali, sesuai dengan jadwal, diberi imbalan atau pujian, seperti itu. Atau dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, yang terakhir ini yang cocok, yang harus kita budayakan dan kita tanamkan pada diri kita, bahwa motivasi perilaku kita harusnya untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini untuk menghargai diri. Mengapa kita datang tepat waktu atau jadwal sesuai dengan jadwal? Berarti kita sudah menghargai diri kita sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari kenyamanan dan hukuman. Baik, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas pada motivasi yang pertama. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini adalah murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang yang mempunyai disiplin positif. Jadi tingkat yang paling tinggi adalah yang nomor 3. Itu ya Bapak Ibu Guru yang hebat. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, jadi kita kalau yang kedua itu kita mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu jika kita melakukan hal tersebut. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi eksternal, tujuan dari disiplin positif. Jadi kita tinjau lagi, yang pertama itu karena kita menghindari hukuman. Yang kedua, kita itu eksternal ya, itu kita mengharapkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga inilah tujuan disiplin positif yang akan kita kembangkan kepada anak-anak didik kita untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Baiklah, Bapak Ibu guru yang hebat, di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Dan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini adalah hukuman bagi mereka. Konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Itu untuk konsekuensi. Kemudian paksaan. Hukuman ini paksaan. Yang konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman. Ya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu hukuman. Ya, hukumannya bisa anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian sisi positif dari hukuman, anak belajar marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu positif negatif. Jadi konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang ada pada anak kita. Ya, konsekuensi, hasil atau akibat, atau tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Baik Bapak Ibu, apakah masih semangat? Semangat. Terima kasih. Semangat. Oke, saya lanjutkan. Semangat. Di sini tindakan guru. Baik Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru, yaitu mencatat
dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, mungkin sering ini kita lakukan pada pembelajaran di kelas, mungkin mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini adalah hukuman, ya, adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, di sini secara tidak langsung kita dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan yang hukuman dan apa konsekuensi. Karena kalau hukuman itu berarti kita memberikan apa yang secara langsung, ya, terjadi secara langsung. Kalau konsekuensi itu mereka telah melakukan kesalahan, apa yang mereka harus bertanggung jawab. Konsekuensi itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat. Seperti itu. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu adalah disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Sedangkan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Nah, di situ adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Baik, selanjutnya apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Itu menurut Gozen 2004. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, di sini adalah konsekuensi. Yang harus kita kembangkan adalah restitusi. Di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, tujuan kita yang restitusi ini yang harus kita tanamkan
proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, perbedaan. Nah, contoh kasus yang sering kita kerjakan di sini misalnya ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, sering sekali. Setiap guru pasti sudah bisa dipastikan. Karena saya juga mengalami ini, Bapak Ibu juga sering ya. Siswa kita sering sekali tidak mengerjakan PR. Di sini hukuman, guru menghukum murid hormat kepada bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman. Konsekuensi, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Yang kedua, guru tegas, murid menghormati peraturan. Nah, di sini berarti kalau kita menghukum menyuruh anak hormat kepada bendera dan marah, mereka menjadi takut, berarti kita memberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi, kita memberikan mereka mengerjakan PR berkali-kali, atau kita tegas supaya mereka menghormati sebuah peraturan yang sudah disepakati. Sedangkan restitusi di sini yang kita harapkan adalah guru menanyakan keyakinan kelas kepada dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, restitusi inilah yang harus kita budayakan dan harus kita tanamkan. Yang sebenarnya ini kita harus membuat anak itu bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan mereka pada saat mengapa mereka tidak membuat PR. Jadi kita mencari solusi dan mereka akan terbuka kepada kita dan dia akan menghormati dirinya atau orang lain. Baiklah, yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut? Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini jadi penghargaan ini tidak selalu positif, tetapi juga ada yang namanya dihukum, ya. Dihukum oleh penghargaan. Anak membereskan tempat tidur karena ada imbalan. Tiap kali kan meminta yang sama yang lebih. Tiap kali kan akan meminta yang sama atau lebih. Nah, di sini jika dia memberikan membereskan tempat tidur, berarti dia akan mendapatkan penghargaan. Jadi di sini kita dapat melihat, oh berarti kalau kita melakukan kesalahan, kita mendapatkan hukuman. Atau di sini kita membereskan tempat tidur, kita akan mendapatkan penghargaan. Jadi di sini supaya kita tidak mendapatkan hukuman,
apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, di sini anak-anak diberi apresiasi setiap melakukan kebaikan, fokus pada proses bukan hasil. Kalau penghargaan biasanya diberikan terhadap hasil, akan menghasilkan motivasi eksternal. Bertahannya tidak akan lama, akan ada berhenti berbuat baik untuk motivasinya turun kalau tidak diberi penghargaan. Jadi di sini Bapak Ibu, jika anak-anak dibiasakan untuk melakukan sesuatu karena penghargaan, jadi motivasinya tidak akan tertanam kepada diri mereka sendiri. Jadi itu akan tertanam secara eksternal saja. Jadi tidak awet, ya, tidak awet. Kalau tidak awet akan luntur. Jadi disiplinnya dibuat karena penghargaan. Nah, di sini kalau kita misalnya anak-anak mengerjakan tugas bukan karena dia, oh ini kamu hasilnya bagus, padahal dia misalnya hasilnya mencontek. Ada anak-anak yang melakukan pekerjaannya karena berusaha, walaupun hasilnya mungkin tidak bagus, tapi usaha dia sudah bekerja keras. Di situ yang harus kita hargai. Nah, untuk bentuk program kebajikan di sini, kalau kita hanya memberikan apresiasi saja, tidak melihat proses, maka tidak akan motivasinya akan turun dan tidak akan diberi penghargaan. Karena mereka, oh saya harus melakukan ini karena penghargaan. Ibarat kalau bahasa kitanya melakukan sesuatu karena duit, karena diupah, bukan karena dirinya sendiri. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, pembuka, terima kasih untuk. Nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Dan situasinya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini adalah contoh pengakuan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Nah, di sini identitas gagal di sini menghindari hukuman. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Dalam identitas berhasil, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain sebagai teman atau pemantau. Identitas yang berhasil atau sukses itu menghargai diri sendiri, yaitu manajer. Kita sebagai manajer. Nah, di sini dalam seorang guru berbuat, menghardik, membujuk, menyakiti, menyindir, itu menghukum. Ya. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur, sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita. Nah, di sini kita menonton sebentar Bapak Ibu Guru 5 posisi kontrol. Silakan kita akan menonton sebentar.
Apa itu? Itu. Saya tengok dulu Pak ya. Posisi kontrol bisa kita tonton sebuah video berikut ya. Kita cerna, kita analisa, kita tonton, kita nikmati 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru yang hebat. Barusan kita nonton video tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, di sana tadi kita sudah nonton kelima-limanya bagaimana cara penerapannya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali ibu, bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kalau hormat pada bendera selama 1 jam itu adalah penghukum, sedangkan membuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi anak-anak murid kita merasa ada rasa bersalah. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Ya, sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Sedangkan pemantau dengan kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke operasi dan jangan ulangi lagi. Dan selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu
ini posisi kontrol guru yang sebagai manajer. Jadi yang seharusnya kita miliki adalah posisi sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Baik Bapak Ibu, kita mengingat kembali yang sudah kita tonton tadi. Posisi kontrol apakah aku jika saya kecewa sekali dengan kamu? Jadi kata-kata itu kepada siswa kita atau murid kita, ini posisi kontrol apakah? Rasa bersalah. Yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Baik, kalau tidak ada kita lihat jawabannya. Rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Baik, bagus sekali Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Penghukum. Baik, kita lihat penghukum. Good job, Pak Nia, bagus. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manager. That's right, manager. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Sebagai teman. Kita lihat. Oke, bagus sekali sebagai teman ya. Baik, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu mengerjakan tugas. Jika kamu tidak mengerjakan tugas. Baik. Pemantau, boleh kita lihat? Pemantau. Ya, betul sekali, sebagai pemantau. Dan selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Di sini, mengapa kita tidak mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kedua masalah ini, kedua kasus ini, yang mana yang keyakinan dan yang mana yang peraturan? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini dari keyakinan kelas. Baik. Kalau keyakinan kelas tadi, kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, sedangkan peraturan dibuat secara satu pihak, ya. Nah, di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang pertama, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi yang kesepakatan kelas. Mengapa kesepakatan kelas yang merupakan keyakinan kelas ini mengapa? Ya, karena di sini kesepakatan kelas pada Dharma wanita di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar dan tertib. Sedangkan
di sini dibuat secara bersama-sama antara guru dan anggota kelas. Dan selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sehingga mudah diterapkan, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau warga sekolah. Kemudian ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas tanggung jawab. Bunyinya biasanya setelah membaca buku kembalikan ke tempatnya. Itu bunyinya ya. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Dan dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas ke menghormati orang lain dan bersabar. Nah, peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas kesehatan, tentang kesehatan. Kemudian peraturan gunakan masker. Keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelas yang keselamatan dan keamanan. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, di sini suatu proses dialog yang dijalankan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini Bapak Ibu guru, tahap segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Itu tahap segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kelima, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Dan pertanyaan itu bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih. Kamu patut bangga karena telah melakukan sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga adalah meyakinkan, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam, yaitu apa keyakinan kelas kita. Dan yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu ketiga keyakinan yang ada pada segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Silakan nonton lagi. Tadi ada kamu berkata bahwa kamu malah marah.
kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang belum kamu amalkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas? Meyakini tidak bahwa menghargai dan menghormati orang lain sangat penting untuk Oke, kamu sudah setuju kalau keyakinan yang kamu pilih itu harus kamu lakukan dan saat itu kamu sedang marah kan? Kamu bersedia memperbaiki hal ini? Ya, bersedia. Nah, kalau bersedia, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan mengampuninya jika saya diejek saat melapor ke kelas. Baik, kalau seperti itu, bagus sekali. Saya silakan kembali ke kelas. Baiklah Bapak Ibu, itu segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, dan terima kasih telah hadir di forum ini, telah menyaksikan pemaparan saya. Jika saya mempunyai salah kata, saya minta maaf kepada teman-teman, dan tidak tentunya saya ucapkan terima kasih telah hadir di forum ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apus yang meriah untuk Ibu Siti Yulida. Yang dua penuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Zaki dan Ibu Siti Yulida Lisa yang telah memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif, serta terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, beserta staf TU yang telah menyimak acara pada hari ini. Baiklah, untuk menutup acara kita pada hari ini,